Anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami oleh anak. Berkaitan dengan istilah tersebut, maka anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan, baik itu bersifat fisik seperti tunanetra dan tunarungu, maupun bersifat psikologis seperti autism dan juga ADHD. Anak berkebutuhan khusus dapat dimaknai sebagai individu yang memiliki karakteristik fisik, intelektual, maupun emosional di atas atau di bawah rata-rata individu pada umumnya. Adapun jenis-jenis ABK antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunawicara, autisme, disleksia, disgrafia, attention deficit hyperactive disorder atau ADHD. Nah, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas 3A SD Pedagogia Lab School FIPPUNY, terdapat 2 siswa yang terkategori sebagai siswa ABK. Peserta didik pertama mengalami gangguan perhatian pemusatan dan hiperaktivitas atau GPPH atau biasa disebut sebagai Attention Deficit and Hyperactivity Disorder atau ADHD. Peserta didik tersebut mengalami masalah gangguan pengendalian diri, masalah rentang atensi atau perhatian, hiperaktivitas dan impulsivitas yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berpikir, dan mengendalikan emosi. Berdasarkan hasil observasi diketahui beberapa ciri-ciri perilaku yang dimiliki oleh peserta didik tersebut selama proses pembelajaran. Antara lain, peserta didik tidak bisa duduk dengan tenang apalagi diam dalam kurun waktu tertentu. Kemudian, peserta didik juga selalu bergerak dan tampak gelisah dan kesulitan dalam berkonsentrasi pada pelajaran sehingga mengalami kesulitan menyelesaikan tugas yang diberikan. Selanjutnya, peserta didik tersebut juga memiliki perilaku yang sering bolak-balik ke toilet dan kelebihan berbicara. Nah, sedangkan peserta didik kedua mengalami gangguan kemampuan komunikasi yaitu penyimpangan dalam bidang perkembangan bahasa wicara, suara, irama, dan kelancaran berbicara. Nah, berdasarkan hasil observasi, diketahui beberapa ciri-ciri perilaku yang dimiliki peserta didik yaitu mengalami kesulitan dalam pengucapan atau artikulasi atau kelancaran berbicara. Berdasarkan hasil wawancara bersama wali kelas 3A, dibenarkan di kelas 3A terdapat 2 peserta didik yang termasuk kategori ABK. Peserta didik pertama mengalami gangguan pengendalian diri dan hiperaktif atau ADHD, sehingga pendidik perlu memberikan perhatian dan bimbingan khusus kepada peserta didik. Sedangkan peserta didik kedua mengalami gangguan dalam hal komunikasi. Peserta didik tersebut mengalami gangguan dalam proses penyampaian kata yang ditandai dengan artikulasi yang kurang jelas dan terhambat dalam kelancaran berbicara, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Untuk menangani masalah tersebut, Pedagogia telah menyediakan shadow teacher untuk mendampingi peserta didik ABK atau peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Solusi yang dapat diimplementasikan kaitannya dengan isu ABK adalah melalui penerapan pendekatan yang tepat dalam mewujudkan pendidikan inklusi. Pendekatan yang dapat diimplementasikan adalah penerapan teori belajar humanisme. Pendekatan ini merupakan model pendidikan yang memposisikan manusia sebagai makhluk sosial untuk berinteraksi satu sama lain dan menjadikannya tempat yang menyenangkan bagi siswa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki untuk bekal di kehidupan masyarakat. Nah, pendekatan humanis adalah pendekatan yang bukan hanya mengembangkan kualitas kognitif, akan tetapi juga mengembangkan psikomotorik dan efektif, sehingga dalam proses pembelajaran, nilai kemanusiaan yang terdapat dalam diri peserta didik dapat dikembangkan. Pendidikan yang humanis lebih menekankan bagaimana cara menjalin komunikasi secara personal dan kelompok dalam lingkungan sekolah. Karakter dalam pendidikan humanis dengan asumsi positif yaitu peserta didik mempunyai akal dan sama dalam pengetahuan untuk mengaktualisasikan dirinya dan diberikan kebebasan. Kemudian implementasi pendidikan humanistik dalam pembelajaran dapat diwujudkan dalam model-model berikut. Yang pertama adalah student centered learning. Konsep ini sesuai dengan konsep pembelajaran Carl Rogers, yaitu memfasilitasi orang lain tanpa mengajar,
memperkuat diri dengan belajar secara signifikan, belajar tanpa tekanan, dan mendidik dan mengajarkan siswa secara signifikan tanpa tekanan dan memfasilitasi perbedaan. Yang kedua adalah humanizing of the classroom. Model pendidikan ini berpedoman pada 3 hal, yaitu menyadari diri yang merupakan proses pertumbuhan, perubahan, dan perkembangan yang terus berubah, melalui konsep identitas diri dan membuka jalan berpikir yang luas. Perubahan yang dilakukan bukan hanya pada materi, tetapi pada aspek metodologis yang dipandang manusiawi. Kemudian yang ketiga adalah active learning. Pendidikan active learning yaitu pendidikan yang dilakukan dengan cara mendengar, melihat, dan mendiskusikan, maka akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam menguasai pelajaran. Yang keempat, quantum learning, yaitu model pembelajaran yang menggabungkan sugesti, teknik percepatan pembelajaran, dan juga neurologistik dengan teori, keyakinan, dan metode tertentu. Asumsi quantum learning dalam belajar siswa harus mampu menggunakan potensi dan nalar emosi secara tepat. Kemudian yang kelima adalah quantum teaching. Model pendidikan ini mengajak siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga menciptakan suasana yang tidak membosankan di mana pendidik mampu berinteraksi dalam membawa potensi fisik, emosi, psikis siswa menjadi suatu yang integral. Model quantum teaching menuntut guru harus mampu melibatkan siswa baik dari segi pikiran, bahasa tubuh, dan perasaan dalam ranah pendidikan. Yang keenam adalah accelerated learning. Guru mampu melakukan metode pendekatan pembelajaran, misalnya belajar dengan menggunakan metode animasi, belajar dengan cara visual, belajar dengan cara menggambarkan dan mengamati, kemudian belajar dengan cara diskusi, memecahkan masalah, dan melakukan refleksi seperti mengajukan tanya jawab. Kemudian guru membuat kelas menjadi aktif dan berorientasi pada pengembangan wawasan siswa. Kemudian hakikat teori belajar humanistik menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hal yang istimewa dan terdapat potensi dan juga dorongan yang dapat berkembang. Pendekatan ini terkonsentrasi agar siswa dapat dibimbing dan dengan menghubungkan pengalaman mereka sendiri. Dalam pembelajaran humanistik, guru dapat berperan sebagai fasilitator yang dapat dilakukan melalui aktivitas-aktivitas berikut. Yang pertama, pendidik dapat memberikan sebuah hal yang baru dalam menumbuhkan suasana awal belajar, pengalaman kelas, dan juga kelompok. Kedua, pendidik mampu menerangkan tujuan individu dan tujuan kelompok yang bersifat umum dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pendidik perlu menyadari keinginan masing-masing peserta didik dalam melaksanakan aktivitas yang bermanfaat untuk pribadi peserta didik dan untuk semangat pendorong dalam belajar. Yang keempat, pendidik memfasilitasi sumber belajar yang bermanfaat untuk peserta didik dalam pencapaian tujuan belajar. Yang kelima, pendidik menjadikan dirinya penyedia sumber belajar yang dapat dijadikan referensi oleh peserta didik. Yang keenam, pendidik merespon ungkapan-ungkapan yang berasal dari peserta didik dan juga menerima pemikiran yang bersifat intelektual dan perasaan atau sikap, serta menanggapinya secara positif baik bagi kelompok maupun individu. Yang ketujuh, jika suasana belajar telah tercipta, pendidik dapat berperan dalam proses pembelajaran dan berpartisipasi sebagai anggota kelompok dan juga menyampaikan pandangannya sebagai individu, seperti yang dilakukan peserta didik lainnya. Dan yang kedelapan, pendidik juga dapat terlibat dalam aktivitas kelompok dengan aktif memberikan saran tetapi tidak bersifat memaksa. Teori belajar humanistik yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Abraham Maslow dan juga Carl Rogers menekankan pada peran aktif siswa dalam proses pembelajaran. Teori ini menekankan pada pengembangan potensi manusia seutuhnya, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pembelajaran individu. Dalam konteks pembelajaran inklusif di sekolah dasar, penerapan teori pembelajaran humanistik dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung keberagaman siswa. Berikut beberapa bentuk implementasi teori pembelajaran humanistik dalam konteks pembelajaran inklusif. Yang pertama adalah pentingnya mengenali karakter siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara guru dapat mengenali dan menghargai keragaman individu siswa dalam gaya belajar, minat, dan juga tingkat kemampuannya. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan siswa, baik dalam hal pembelajaran
maupun pengembangan pribadi. Kemudian aspek kedua, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Guru dapat mendorong keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran dengan melibatkan mereka dalam pemecahan masalah, diskusi, dan juga proyek kolaboratif. Kemudian yang kedua, guru memfasilitasi pengembangan keterampilan interpersonal melalui kolaborasi antar siswa. Kemudian aspek yang ketiga, memberi siswa pilihan dan kontrol. Guru dapat memberikan pilihan dalam metode pembelajaran atau penilaian sesuai dengan kebutuhan dan preferensi peserta didik. Kemudian yang kedua, guru memberi siswa kontrol lebih besar atas proses belajar mereka sendiri. Aspek keempat, mendorong pembelajaran aktif dan kolaboratif. Guru dapat mengembangkan kegiatan pembelajaran yang mendorong siswa aktif dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Kemudian guru juga dapat mendorong kolaborasi antar siswa untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan sosial. Kemudian aspek berikutnya, fokus pada pengembangan pribadi dan kemandirian. Guru dapat mendorong berkembangnya kemandirian siswa dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Dan selanjutnya, guru dapat mengembangkan tujuan pembelajaran yang mempertimbangkan aspek pengembangan pribadi seperti keterampilan sosial dan juga emosional. Kemudian aspek keenam yaitu memberikan umpan balik positif dan membangun dukungan. Guru dapat memberikan umpan balik positif yang memotivasi siswa untuk terus belajar dan berkembang. Kemudian guru juga dapat membangun lingkungan kelas yang suportif, inklusif, dan juga ramah anak. Aspek yang ketujuh, memperhatikan kebutuhan dasar siswa. Guru dapat memastikan kebutuhan dasar siswa terpenuhi termasuk kebutuhan fisik, emosional, dan juga sosial. Kemudian guru menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua karakteristik peserta didik di kelas. Kemudian aspek yang kedelapan, kurikulum dan adaptasi pengajaran. Guru dapat menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Kemudian guru dapat memberikan dukungan tambahan dan modifikasi untuk memenuhi kebutuhan siswa. Penerapan pembelajaran humanistik dalam konteks pembelajaran inklusif di sekolah dasar dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan seluruh siswa dengan memperhatikan keragaman individu.